Oke, kali ini gue mau wawancara nih, ya kan, sama Bang Ahmad Jayadi. Iya. Halo guys. Yo. Lah, mau bahas tentang zaman dulu nih. Bang Nadim pakai motor 2 tak, ya kan. Dulu kan ini pernah turun mewakili Indonesia ya di kancah kelas GP 125. Nah, waktu itu eventnya di Sentul tahun 96-97 ya Bang Nadim. Iya, ada 2 kali. Bener kan ya? Betul. Itu eventnya namanya kalau sekarang MotoGP, kalau zaman dulu GP 500. Iya. Benar. Dibagi 3 kelas, GP 125, GP 250, sama GP 500. GP 500. Nah, di 125 ini ada Valentino Rossi. Nah, ini Adi kan turun di kelas yang sama dengan Rossi ya tahun 96-97 itu. Iya, memang tahun 96 itu tahun dimana Valentino Rossi pertama kali turun off-road ya. Jadi seluruh seri dia pun. Jadi kebetulan Indonesia waktu itu jadi tuan rumah untuk seri ke 12 ke berapa saya lupa, seri akhir. Dan dimana saya jadi wildcard untuk mewakili Indonesia pada saat itu. Ya saya terpilih, ada seleksi dari beberapa pembalap. Oh, yang terpilih akhirnya berdua. Dan akhirnya terpilih memang ada 2 kursi, ada 2 motor dan dipilih 2 pembalap saat itu. Oh, Tobun sama saya yang lolos akhirnya waktu itu. Akhirnya yang lulus berdua ya. Iya. Lah, itu proses seleksinya dari pembalap-pembalap itu sama pabrikan di sini itu berapa bulan sebelumnya atau? Itu kurang lebih seleksinya itu ada 2 bulan atau 3 bulan gitu. Iya. Sampai 3 bulanan, ada pemberitahuan 7 hari. Jadi yang dites tuh ya fisiknya, apanya, skill, terutama di skillnya ya. Jadi kita ada seleksi motor. Seleksi motor. Dengan motor yang mau dipakai itu juga? Berbeda sih. Beda. T-set 250 testingnya. Oh, T-set 250. T-set 250 testingnya. Dan akhirnya saya yang terpilih sama Tobu. Oke, waktu pakai T-set itu keliling lab di Sentul di timing waktu berapa gitu kira-kira bisa tembus? Itu waktu itu pakai T-set kalau nggak salah. T-set 250 SP ya? Ya SP. Waktu itu lap time-nya 136-37 gitu. Oh 136-37. Iya lah. Terus pas sudah masuk terus latihan pakai yang T-set 125 gimana? Beda jauh. Nah ini sangat menarik. Jadi saat itu Indonesia maksudnya masih untuk bicara MotoGP, terutama saya memang betul-betul nggak mengerti. Jadi hanya alhamdulillah terpilih, disuruh pakai, kita ikutin instruksi dari chip mekaniknya aja. Jadi siapa chip mekaniknya waktu itu? Chip mekaniknya waktu itu, aduh saya lupa namanya, dari Jepang itu. Dia juga chip mekanika Norik Abe juga waktu itu. Tapi saya lupa namanya. Iya. Kalau yang dari Indonesianya? Dari Indonesianya nggak ada Yusai. Yusai, Om Brur itu ya. Om Brur nemeninnya. Jadi pakai motor MotoGP itu sangat beda dengan motor balap yang biasa kita pakai. Apalagi saya yang waktu itu notabene masih bebek ya. Terus motor beberapa kali nggak sering banyak latihan. Banyak. Jadi naik MotoGP bike itu beda banget. Dimana 125 itu motor yang dalam artian tuh mesti perfect bodinya, motornya sangat enteng, powernya juga ya mungkin nggak terlalu kuat, nggak seperti motor 250 maupun GP 500. Jadi dimana kita mesti bawanya tuh mesti betul-betul ngalir, mesti betul-betul bisa rolling speed untuk bisa ngurangi brake. Dimana harus motornya nggak boleh stop and go, berusaha untuk bisa rolling terus jalan. Rolling terus, RPM tinggi tiap masuk tikungan ya? Iya, jadi dibutuhin banget. Bahkan cara ridingnya tuh bener-bener nggak mau diusahain, nggak bisa bangun, hindari, dikurangin lah. Jadi walaupun braking, mesti berusaha untuk nunduk terus usahain. Jadi harus gaspol nunduk terus gitu. Gila itu. Dimintanya untuk banyak open terus. Gitu. Nah, itu kan CC 125. Kalau dibanding dengan motor 150 zaman waktu itu TZM yang udah sport tune up juga ya, udah korekan full. Gimana larinya? Tetap jauh beda. Jauh.
Jauh beda. Walaupun ini 125 cc, tapi kan ini GP bike. GP Jadi bike. memang engine memang yang dikhususkan memang buat balap. Buat balap. Dan yang menarik di sini adalah Nah, gimana? bicara gearbox. Pertama masalah gearbox. Ya. Jadi gearbox itu dari gear 1 ada sampai gear 6. Sampai gigi 6. Dan gigi satunya itu ada 6 pilihan. Gigi 1. Gigi satunya, jadi gigi 1 dan sampai gigi 6 itu punya 6 pilihan. Gigi satunya aja 6 pilihan. Gigi satunya 6 pilihan. Nah. Jadi di mana mau berat, mau kurang. Itu beda sama gear settingan gear depan, gear belakangnya. Beda lagi. Beda lagi. Final gear beda Final lagi. gear beda. Jadi di mana itu nanti si pembalap itu betul-betul menyesuaikan dengan karakter sirkuitnya. Cocokan Di mana mana? gear, misalnya di gear 2 di mana lebih banyak dipakai. Apakah gear 2-nya mau lebih berat atau lebih pendek? Gear 3-nya di mana sering dipakai, kira-kira di mana nanggungnya mau lebih panjang atau lebih pendek. Karena kalau ganti final gear itu kan semuanya nanti dari 1 sampai 6-nya akan berubah. Oh. Tapi kalau gearboxnya Gearbox. hanya gear 3 misalnya yang diganti, Yeah. maka hanya gear di daerah 3-nya aja yang akan berubah. Oh, gitu. Itu yang menjadi banyak belajar dan ngerti seperti apa. Oke. Yang kedua ban juga ada banyak tipenya. Banyak tipenya. Dari hard, Hard. dari medium, dari soft, dan dari tiap-tiap kategori itu juga ada tipe-tipenya lagi. Jadi memang untuk yang pertama kali belajar, pertama datang untuk bisa dibalap situ, kayaknya memang perlu waktu dan Perlu waktu. banyak belajar. Waktu itu mepet ya. Dan sangat mepet. Mepet Jadi banget. sederhananya adalah saat itu saya berusaha untuk ngikut dan walaupun tidak 100% pembalap motor yang saya pakai itu dia bisa ikuti, artinya misalnya seperti ban. Saya itu paling Rossi pakai ban tipe apa? Sederhananya gitu. Iya. Jadi Rossi pakai ini, ya udah saya mau coba pakai itu Iya, coba. supaya untuk memangkas waktu. Oh iya, biar nggak kelamaan Biar nggak riset kelamaan tesnya. Nah itu di straight track lurusnya disentul ya waktu itu kan. Itu gigi 6 harus habis kata mekanik atau masih nyampe gigi 5 aja? Oh, sampai 6. Sampai 6? Sampai 6. Sampai di 100 baru ngerem terus corner kanan kan? Iya. Jadi pokoknya gear 6 itu sampai limit, sampai maksimum. Dan bagaimana nanti di corneringnya itu motornya itu nggak ngelok. Semua gear pasti berat-berat. Oh berat-berat? Semua berat-berat. Okay. Karena dia diperlukan sekali untuk rolling. Jadi motornya harus jalan terus. Oke, lah itu untuk kampas kopling kan kering ya? Kampas kopling. Iya, kering. Itu sekali latihan apa satu race habis atau gimana? Enggak sih. Enggak juga. Enggak seboros itu karena apa? Kita tidak banyak clutch atau gimana? Oh, nggak banyak clutch ya. Enggak. Jadi bagaimana bawahnya tuh rolling. Full brake control, open aja. Oh, Berusaha nggak close. iya. Close sebentar banget. Iya. Kalau si Om Yusai itu kan suka ngomong apa? Leaping point tuh titik pengereman terakhir belok kanan itu bener nggak harus tepat, nggak boleh kelebihan apa kurang. Dia benar. Benar. Jadi kuncinya memang kuncinya itu ada di brake point. Break point ya. Ketika brake pointnya benar, titik pengeremannya benar, maka clipping pointnya juga akan tepat. Oh gitu. Kita menentukan di situ. Jadi- Karena Iya. bicara cornering, exit corner, Iya. itu udah bicara sebelumnya yang benar. Belum. Jadi ketika brake pointnya benar, maka clipping pointnya akan tepat. Oh, tepat. Ketika tepat, automatically cornernya juga akan tepat. Itu sebenarnya SPB-nya lebih bagus landai itu atau tepat ya. Jadi pertama itu tutup gas dulu apa tutup gas bareng rem? Pertama kali harus tutup gas. Oh tutup gas. Pertama Belum kali direm ya? Belum direm. Belum direm gitu. Itu belum direm. Tutup gas, brake hampir bersamaan. Hampir bersamaan tapi duluan tutup gas dulu. Bersamaan. Oh gitu. Pindah giginya kalau gear-gear berat berarti masuk gigi satu apa track tikungan satu sentul itu turun gigi berapa tuh dari 6 tuh? 3. Oh ketiga. Masuk gigi 3 tuh belok. 3 sebelum R2 4 keluar R2 4 5 6. Wah udah kayak motor 600 cc Iya. 4 tak ya. Iya. Sangat. Di mau ke R34 kayaknya nggak masuk 6 deh, 5 aja. 5 aja ya, pendek nggak terlalu panjang ya. Wah seru juga dulu kejar-kejaran sama Tobun itu ya.
Iya. Berdua. Ya memang kami masih saat itu masih banyak belajar baik Belajar. tim maupun terutama ridersnya dan juga pertama kali. Jujur saat itu buat saya nggak ada beban sama sekali. Iya. Kenapa? Karena saya sadar dan tahu bahwa ini bukan maksudnya ini pertama kali lah. Benar. Kita baru masih bayi baru lahir. Iya. Ini proses pasti ada. Proses ada. Jadi buat kita tuh pengalaman ini sangat berharga buat kita. Jadi terutama saya sebagai rider, sebagai pembalap, ini suatu kebanggaan, suatu apa ya pengalaman buat saya untuk bisa turun di MotoGP di GP dan ya alhamdulillah saat itu berjalan menjadi sesuatu yang sangat baik buat saya. Iya. Pengalaman. Nah, selain dulu makainya TZ itu di tim lain kan ada Yamaha Corse tuh, tim Prancis kalau nggak salah. Motornya sama kan? Nah itulah. Itu bisa disalip juga itu. Nah salah satunya itu jadi yang aku dulu pembalap Yuki Ubi juga itu. Jadi kita banyak referensi dari dia. Oh gitu. Kita banyak nanya, banyak lihat dari dia seperti apa. Karena itu tadi untuk memangkas waktu. Supaya waktunya bisa lebih cepat. Bener. Gitu. Waktu itu Rossi juga kejar-kejaran sama siapa ya? Ito ya? Shinichi Ito. Kalau nggak salah ya. Iya. Dari pembalap Jepang juga Azuma ya. Iya. Waduh zaman-zaman itu. Helm yang dipakai dulu areanya khas tuh kayaknya dulu warnanya apa? Tetsuya Harada. Harada ya. Tetsuya Harada yang pertama ya, putih pink. Putih pink betul. Benar. Baju balapnya Kusitani. Gambar gunung mas karena udah. Iya, Kusitani. Itu ya mungkin dulu saya nggak tahu Alpinistar udah ada apa belum, tapi yang pasti saat itu Kusitani itu dari Jepang tuh yang terbaik. Yang terbaik gitu. Lentur banget, tapi slim banget. Slim. Tapi protektor juga lengkap juga itu di punggung ada gitu. Oh ada. Pakai. Iya zaman dulu ya. Wah keren juga. Sepatunya dulu apa? Kusitani juga. Kusitani juga. Wah full Kusitani. Full Kusitani. Nah dulu kalau boleh tahu dulu bobotnya berapa nih Bang Adi nih? Oh berat badan saya. Berat. Apa? Berat berapa? Iya berat badannya berapa? Waktu itu saya kalau nggak salah antara 55-2an deh. Waduh kecil banget ya. Iya motornya aja paling berapa itu dulu? Dulu ya saya ya kayak gitulah 55-an. Iya motor juga ringan motornya. Kalau dibanding sama kan pakai juga waktu proses pemilihan pembalap itu TZ 250 gimana larinya kalah itu TZ 250? Kalau bisa 250 kan bukan motor bukan khusus motor balap, tapi mereka bisa motor produksi harian kan. Harian, tapi kan yang tipenya kan SP1 tuh, full racing juga dia, tapi bukan kelas GP ya. Ya bukan, ya tapi memang beda dengan tipe yang standar. Tipe standarnya beda. Waduh luar biasa sekali pengalaman. Oke, terima kasih nih untuk tahun 2022 ini kita bahas tentang balap-balap jadul ini ya. Iya. Pengalamannya juga, pengennya Jayadi mau berbagi pengalaman, teknik-teknik berkendara, sama cerita-ceritanya zaman dahulu. Oke, bikers sekalian yang ada di seluruh Indonesia, ya kan? Salam sehat selalu, panjang umur dan iya, tetap semangat dan safety riding. Keep safety. Okay, thank you.